Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nung Sri Sukmawati dari kelas TI 4201. Di sini saya akan menjelaskan soal ujian akhir semester Statistika Industri tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, tetapi sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara seks dan social class. Tabel tabulasi silang untuk 600 responden ditunjukkan seperti berikut. Gunakan uji chi-square untuk membuktikan bahwa variabel seks dan social class saling berhubungan satu sama lainnya pada taraf nyata 5%. Nah, di sini ketika kita ingin menyelesaikan masalah ini terdapat 5 step seperti yang sudah sebelumnya, soal sebelumnya. Nah, hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menentukan H0 dan H1-nya. H0 di sini adalah variabel seks dan social class itu independen. Untuk H1-nya, variabel seks dan social class-nya dependen. Setelah kita mengetahui nilai H0 dan H1, kita bisa menghitung statistik ujinya. Tetapi sebelum kita mengetahui hasil akhir dari statistik uji, kita harus menentukan dan menghitung frekuensi observasi dan frekuensi harapannya. Frekuensi observasi itu diperoleh dari nilai tabel ini, di mana bisa kita katakan O11 itu 35, O12 itu O12 itu adalah 150, O13 100, O14 15, O21 itu 30, O22 itu 180, O23 itu 80, O24 itu adalah 10. Setelah kita mengetahui nilai O dari tabel ini, kita bisa menghitung frekuensi harapannya. Frekuensi harapan di sini kebetulan ada yang sama, yaitu terdapat satu pasang atau dua buah yang sama. Antara E11 dengan E21 itu nilainya sama, yaitu 32,5. Nah, untuk menghitung frekuensi harapan, kita bisa mengkalikannya terlebih dahulu antara 300 dikali dengan 65 dibagi dengan 600. Begitu juga ketika kita ingin menghitung frekuensi harapan yang lainnya. Tinggal mengkalikan total yang berada di sebelah kanan dengan yang berada di bawahnya, yang di sininya, lalu dibagikan dengan total yang ada. Lalu diperolehlah E11 sama dengan E21 yaitu 32,5, E12 sama dengan E22 yaitu 165, E13 sama dengan E23 yaitu 90, E14 dan E24 yaitu 12,5. Sehingga dapat diperoleh nilai X kuadratnya dengan rumus seperti yang ada di layar ini. Setelah kita mengetahui rumusnya, kita masukkan nilai yang sudah tertera, yaitu nilai dari frekuensi harapan dan frekuensi observasi yang nantinya bisa dimasukkan ke persamaan ini. Sehingga hasil dari X kuadrat kasus ini adalah 6,334. Setelah kita mengetahui nilai dari X kuadrat statistik ujinya, kita bisa melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu menentukan daerah kritis dan kriteria ujinya. Taraf nyata yang digunakan pada soal ini adalah alfa sama dengan 0,05. Dengan derajat bebasnya, V sama dengan 2 dikurangi 1 dikalikan dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kriteria ujinya adalah tolak H0 jika nilai dari X kuadrat yang telah kita hitung itu lebih besar sama dengan 7,815. Sebaliknya, tidak tolak H0 jika tidak demikian. Jika berbalik kondisinya seperti ini. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan
bahwa maaf, ini ada sedikit kesalahan, harusnya ini 7,815. Sehingga nilai dari X kuadrat itu sama dengan 6,344, di mana 6,344 itu lebih kecil dari 7,815. Nah, dari mana kita tahu 7,815? 7,815 itu merupakan nilai dari X kuadrat tabel dari chi-squared tabel distribution. Nah, kita sudah mengetahui nilai V-nya yaitu 3 dan nilai alfa-nya adalah 0,05. Tinggal kita tarik dan kita cocokkan manakah yang cocok dengan nilai V dan nilai alfanya. Dan kita ketahui bahwa hasilnya adalah 7,815. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, karena nilai X kuadrat yang sudah kita hitung itu lebih kecil dari X kuadrat yang berada di tabel ini, maka keputusannya adalah H0 diterima. Sehingga dengan kata lain, pada taraf nyata 5%, berdasarkan data sampel yang diperoleh, cukup bukti untuk menyatakan bahwa variabel seks dan social class itu tidak saling berhubungan satu sama lain, atau dengan kata lain independen. Sekian dari saya untuk penjelasan nomor 3 ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.